Shalom, perkenalkan nama saya Nefri Finaldi Florentino Paliama. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu diskriminasi harga. Diskriminasi harga atau price discrimination adalah kebijakan di mana penjual membebankan harga berbeda untuk setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Penjual menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dua pembeli yang bersaing membayar dua harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Diskriminasi harga hanya terjadi apabila penjual memiliki kekuatan pasar atau kekuatan monopoli. Penjual dapat mengidentifikasi pelanggan tidak dapat menjual kembali barang tersebut, atau jika dapat menjual, akan mahal untuk melakukannya. Dan ada ketidaksempurnaan informasi di pasar. Jenis diskriminasi harga. Diskriminasi harga terbagi menjadi 3 tingkat. Diskriminasi harga tingkat pertama. Diskriminasi harga tingkat pertama ini merupakan diskriminasi harga sempurna terjadi ketika sebuah perusahaan dapat membebankan harga tertinggi yang bersedia dan dapat dibayarkan kepada setiap individu. Diskriminasi harga tingkat kedua. Dalam jenis diskriminasi ini, perusahaan menggunakan volume pembelian sebagai indikator kesediaan untuk membeli. Dan diskriminasi harga tingkat ketiga dapat terjadi jika perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai segmen berdasarkan variabel geografis atau variabel non-volume lainnya. Keuntungan dan kerugian diskriminasi harga. Dalam diskriminasi harga, ada pun keuntungan dan juga kerugiannya. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan yang didapatkan apa saja? Yang pertama ada peningkatan pendapatan. Diskriminasi harga pada perusahaan mempunyai dua sisi yang berbeda. Untuk perusahaan, mereka masih tetap bertahan walaupun memang tidak bisa memperoleh keuntungan yang besar. Namun, untuk perusahaan lainnya, strategi ini bisa saja menimbulkan kerugian. Salah satu contoh perusahaan yang bisa menggeruk keuntungan dari diskriminasi harga adalah perusahaan transportasi. Yang kedua, peningkatan layanan konsumen. Bila strategi diskriminasi harga mampu memberikan peningkatan yang signifikan pada pendapatan perusahaan, maka mereka juga bisa meningkatkan layanannya pada konsumen. Caranya adalah dengan menggunakan hasil dari strategi ini agar bisa memenuhi keperluan konsumen. Yang ketiga, memberikan keuntungan pada konsumen. Selain mampu memberikan keuntungan pada produsen, diskriminasi juga mampu memberikan keuntungan bagi konsumen. Contohnya, ada harga khusus untuk lansia. Biasanya pendapatan lansia tentu lebih rendah daripada pekerja aktif, sehingga mereka akan sangat terbantu dengan adanya harga yang murah. Yang keempat, mengelola permintaan konsumen. Pihak perusahaan bisa melakukan pemerataan permintaan konsumen dengan adanya strategi ini. Contohnya adalah dengan cara memberikan harga murah untuk tiket transportasi di pagi hari, sehingga secara tidak langsung akan mendorong pihak konsumen untuk melakukan perjalanan di pagi hari agar bisa memperoleh harga yang lebih murah. Hal tersebut bisa dilakukan agar bisa menghindari membeludaknya permintaan konsumen untuk melakukan perjalanan di malam ataupun siang hari. Dan adapun kerugian diskriminasi harga. Yang pertama, harga yang terlalu tinggi untuk beberapa orang. Bila ada konsumen yang merasa diuntungkan dengan adanya harga yang lebih rendah, tentunya akan ada juga konsumen lainnya yang dirugikan karena harus membayar dengan harga yang tinggi. Contohnya, untuk konsumen yang harus melakukan pembelian pesawat pada jam sibuk, yang mana umumnya harga yang ditetapkan jauh lebih mahal daripada jam biasa. Hal ini membuat strategi tersebut menjadi tidak efisien. Yang kedua, surplus konsumen menurun. Penerapan diskriminasi harga akan membuat surplus konsumen menjadi rendah dan mengakibatkan kesenjangan yang semakin besar di sekitar masyarakat. Hal tersebut akan terjadi bila perusahaan menerapkan diskriminasi harga tingkat 1.
Dan yang ketiga, ketidakadilan bagi konsumen. Walaupun strategi ini ditetapkan dan dilakukan dengan berdasarkan kelompok sosial tertentu saja, namun konsumen akan merasakan ketidakadilan. Contohnya, orang dewasa dan lansia harus membayar suatu produk dengan harga yang berbeda-beda. Nah, bisa jadi orang dewasa yang membayar tersebut adalah seorang pengangguran dan lansia. Yang mendapatkan harga lebih murah ternyata adalah lansia kaya. Dan yang keempat ada biaya administratif. Dalam menerapkan strategi ini, yang mana konsumen terbagi menjadi beberapa kelompok, maka akan dibutuhkan biaya yang lebih besar. Biaya administratif yang harus dikeluarkan perusahaan akan berakibat pada peningkatan harga produk secara langsung. Dan yang terakhir ada keberhasilan diskriminasi. Strategi diskriminasi dikatakan berhasil apabila saat perusahaan mampu mencegah pengiriman barang dari pasar yang lebih murah pada pasar yang lebih mahal, atau dengan menghindari penjualan kembali produk dari individu yang membeli produk lebih murah pada individu yang lebih mahal. Untuk itu, biaya transportasi memiliki peran yang penting. Tingginya biaya transportasi akan mengurangi keuntungan yang didapatkan dari penjualan kembali berbagai barang, yang mendukung keberhasilan diskriminasi harga. Untuk itu, jangan heran apabila praktik diskriminasi ini lebih berhasil diterapkan pada pasar asing yang berbeda karena melibatkan jarak tempuh, sehingga akan meningkatkan biaya transportasi. Sekian penjelasan singkat mengenai diskriminasi harga dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom dan terima kasih.